Konsultasi Syariah. Telat bayar SPP sekolah. Pertanyaan, apa hukumnya jika wali murid telat bayar SPP sekolah? Apakah wali murid berdosa? Ini banyak terjadi di kota kami. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ketika seorang wali murid memasukkan anaknya ke sebuah lembaga pendidikan dan dia diwajibkan untuk membayar, maka status akadnya adalah ijarah atau transaksi jasa, di mana lembaga pendidikan berstatus sebagai penyedia jasa belajar, sementara wali murid sebagai klien yang berhak mendapat layanan jasa pembelajaran dengan membayar senilai tertentu. Karena itulah, aturan yang berlaku dalam akad ini dikembalikan kepada kesepakatan semua pihak, seperti berapa nilai uang gedung atau biaya sewa gedung, nilai SPP, waktu pembayarannya, atau lainnya. Termasuk rincian layanan yang diberikan, seperti berapa hari masuk sekolah, fasilitas apa saja yang diberikan, dan seterusnya. Ini semua kembali kepada kesepakatan, yang selanjutnya mengikat kedua pihak. Nabi SAW bersabda, Al-muslimuna ala syurutihim, yang artinya, setiap muslim harus memenuhi kesepakatan mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. Bagaimana jika telat bayar SPP? Jika telah disepakati SPP dibayar setiap awal bulan, maka telat bayar SPP berarti menyalahi kesepakatan. Bagi yang melakukannya karena ada kesengajaan, jelas ini pelanggaran. Idealnya, SPP dibayar sebelum jatuh tempo, agar kita bisa mengamalkan hadis berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "U'dul ajira ajra qabla an yajifa 'araquh." Yang artinya, berikan upah kepada karyawan sebelum dia kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Hati-hati dengan kezaliman. Yang sangat disayangkan, terkadang ada di antara wali murid yang nunggak bayar SPP sampai berbulan-bulan. Bagi wali murid yang belum bayar SPP beberapa bulan, sejatinya dia berutang kepada sekolah. Dan orang mampu yang sengaja menunda pembayaran utang termasuk pelaku kezaliman. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Mathlul ghaniyyi dzulmun." Yang artinya, menunda pelunasan utang yang dilakukan orang yang mampu adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kedepankan prinsip nasihat, memberikan sikap yang terbaik kepada orang lain sebagaimana kita ingin disikapi yang sama. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Yang artinya, kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai sikap untuk saudara kalian sesama mukmin sebagaimana dia suka jika itu diberikan untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan prinsip sederhana yang luar biasa. Jika Anda ingin disikapi baik oleh orang lain, maka sikapilah orang lain dengan sikap yang sama. Jika Anda tidak ingin disikapi buruk oleh orang lain, maka jangan sikapi orang lain dengan sikap yang sama. Karena itu, cara yang paling mudah untuk bisa melakukan nasihat ketika berinteraksi dengan sesama adalah bayangkan bahwa Anda menjadi lawan interaksi Anda. Jika Anda seorang penjual, bayangkan Anda menjadi pembeli atau sebaliknya. Sikap seperti apa yang Anda harapkan dari lawan transaksi Anda, berikan sikap itu kepadanya. Ketika Anda di posisi sebagai wali murid, bayangkan Anda sebagai guru atau pihak sekolah. Karena Anda karyawan, Anda berharap upah Anda dibayar penuh dan tepat waktu. Berikan sikap ini kepada sekolah, bayar SPP secara penuh dan tepat waktu. Waspada sikap tatfif. Terkait hak dan kewajiban dalam berinteraksi dengan orang lain, terkadang ada model manusia yang hanya semangat dalam menuntut hak, tapi malas dalam menunaikan kewajiban. Perbuatan ini diistilahkan dengan tatfif, orangnya disebut mutaffif. Model manusia semacam ini telah Allah singgung dalam Al-Quran, yang artinya, celakalah para mutaffif. Merekalah orang yang ketika membeli barang yang ditakar, mereka minta dipenuhi. Tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin, ayat 1-3. Cerita ayat tidak sampai di sini. Setelah Allah menyebutkan sifat mereka, selanjutnya Allah memberi ancaman keras kepada mereka. Allah ingatkan bahwa mereka akan dibangkitkan di hari kiamat dan dilakukan pembalasan setiap kezaliman. Para ulama ahli tafsir menegaskan bahwa makna ayat ini bersifat muta'addi. Artinya hukum yang berlaku di ayat ini tidak hanya terbatas untuk kasus jual beli, tapi mencangkup umum
untuk semua kasus yang melibatkan hak dan kewajiban. Setiap orang yang hanya bersemangat dalam menuntut hak, namun melalaikan kewajibannya, maka dia terkena ancaman tathfif di ayat ini. Tafsir As-Sa'di. Seorang wali murid yang hanya bisa menuntut kewajiban pihak sekolah, sementara malas dalam memberikan hak mereka, maka dia terkena ancaman tathfif. Sebaliknya, pihak sekolah yang hanya semangat menuntut haknya, sementara malas dalam menunaikan kewajibannya, juga terancam dengan ayat ini. Memang, ketika kita berinteraksi, kita saling mengawasi. Namun yang lebih penting kita awasi adalah diri kita sendiri. Jangan sampai melakukan kezaliman atau pelanggaran hak orang lain. Bisa jadi menjadi musuh Allah di hari kiamat. Jika sampai ada keinginan tidak bayar dan langsung keluar dari sekolah, sementara pihak sekolah telah memberikan layanan pembayaran sesuai yang dijanjikan, maka pihak wali murid bisa jadi masuk dalam ancaman dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, Allah berfirman, 3 orang, aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Di antaranya, orang yang mempekerjakan orang lain, namun setelah orang tersebut bekerja dengan baik, upahnya tidak dibayarkan. Hadis riwayat Bukhari. Demikian, Allahu a'lam.